Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Di video kali ini, saya akan kembali membagikan tutorial tentang Artificial Intelligence terkait tentang penelitian atau riset kita selaku dosen maupun mahasiswa. Kali ini saya akan memberikan ide suatu topik penelitian di mana kita bisa memanfaatkan AI berdasarkan dari database atau dataset yang kita punya. Jadi kawan-kawan nanti kalau mau melakukan membuat artikel, membuat skripsi, membuat karya tulis ilmiah atau apapun itu, apabila kita sudah punya data sumber, ya data atau dataset ya, kalau biasanya di bagian penelitian di bidang IT ada sebuah dataset atau database ataupun data yang sudah ada bahan-bahannya. Nah, ini kita bisa jadikan sebuah topik penelitian, kita suruh nanti AI untuk menganalisisnya, memberikan judul apa penelitiannya, dan menyelesaikan semua terkait permasalahan yang ada di data tersebut. Nah, ini pasti menarik dan ini sangat mudah. Saya sudah mencoba ini dan bisa langsung beberapa menit bisa menghasilkan satu buah artikel dari data set seperti ini. Jadi ini belakang saya ini kan sudah ada data set nilai. Nah, saya ngambil sumber ini, kira-kira seperti apa olahan yang bisa dilakukan oleh AI ini sehingga menjadi sebuah artikel. Nah, ini akan saya tunjukkan kepada kawan-kawan. Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, kali ini kita akan gunakan aplikasi yang sangat powerful, yaitu ChatGPT. Di mana aplikasi ini yang akan kita gunakan, baiknya memang aplikasi yang versi premium atau berbayar. Jadi kawan-kawan bagi ingin mendapatkan akun ChatGPT Premium ini, nggak tahu caranya, nanti bisa simak pada video tutorial sebelumnya. Ya, karena untuk mendapatkan akun ini sangat mudah sekali ya, kita bisa beli aja di Shopee, kita bisa mendapatkan akun share saja, yang penting kita bisa manfaatkan yang versi premium ini. Nah, saya gunakan yang bersifat akun share, yang loadingnya tidak begitu tinggi ya, jadi saya bisa manfaatkan ini untuk kebutuhan membantu riset saya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, kawan pasti sudah familiar dengan aplikasi ChatGPT ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, yang pastinya kalau dengan premium itu kita akan masukkan file dataset tadi. Jadi saya akan upload dataset yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, ini dataset yang saya coba masukkan di sini. Ini adalah data nilai ya. Jadi saya jelaskan dulu apa yang akan saya lakukan ini. Ini adalah data nilai dari mata kuliah yang saya ajar kepada mahasiswa yang sudah saya rangkum, saya rekap. Ya, saya bikin rapi ya nilainya, mulai dari nilai latihan, tugas, kedisiplinan, sampai hasil UAS-nya dan nilai akhirnya. Nah, sehingga saya tertarik untuk mendalami apa sih yang bisa dicari atau diidentifikasi oleh AI terkait dari dataset ini. Nah, kemudian kita akan butuh sebuah prompt, ya prompt perintah apa yang akan kita lakukan. Nah, di prompt ini adalah kunci dari kemudahan kita mendapatkan hasil yang diberikan oleh AI. Jadi kawan-kawan harus bisa mengolah kata di prompt ini, mendefinisikannya secara tepat. Jadi kalau kita ketik prompt ini dengan tepat, dengan benar, dengan terarah, pastinya hasil juga akan lebih terarah ya. Jadi jangan simpel saja ya, seperti clue yang untuk membuat prompt ini sudah banyak sekali diajarkan oleh kawan-kawan kita di internet. Nah, silakan itu bisa dipelajari ya cara menulis prompt ini. Nah, kali ini promptnya sudah saya buatkan, jadi kawan-kawan bisa tiru saja nanti atau modifikasi kalau sesuai dengan kebutuhannya. Oke, saya ketik promptnya di sini. Nah, kira-kira seperti ini promptnya. Saya punya, jadi kita jelaskan dulu, saya punya dataset ya, nilai mata kuliah jaringan komputer. Nah, ini ya. Kemudian keinginan kita adalah saya ingin melakukan penelitian. Nah, penelitian dengan topik, jadi kita masukkan topik subjeknya. Jadi saya ingin menggunakan topik bidang data mining. Nah, saya minta dulu ini apa judul topik yang bisa dilakukan dengan dataset di atas. Berikan 5 judul. Nah, ini ya sangat mudahnya seperti itu. Kita hanya perintahkan seperti ini, biarkan ChatGPT mengolahnya. Ya seperti ini ya, kita coba klik. Jadi kawan-kawan nanti modifikasinya sesuaikan saja dataset apa yang kawan-kawan punya di sini. Kemudian topik bidangnya apa. Jadi silakan masukkan di sini. Mau nanti dimasukkan 10 judul, 15 judul, silakan masukkan di sini. Nah, saya ingin simpel saja dulu. Oke, saya kirim.
Oke, lihat, saya sudah mendapatkan topik judul ada 5 di sini ya, terkait dari dataset saya tadi ya. Nah, ini analisis prediksi, performa akademik, klasifikasi dan clustering. Nah, ini kan saya mintanya di topik bidang data mining ya. Nah, kemudian penggunaan teknik association rule, penerapan algoritma decision tree, ya banyak sekali di sini. Nah, kalau kita sudah dapat judul ini ataupun ingin cari judul lainnya, kita bisa tambahkan lagi di sini ya. Nah, tapi kalau rasanya sudah cukup, kita bisa lanjut ke permintaan berikutnya. Jadi kawan-kawan nanti silakan dianalisa dulu judul yang diberikan ini ya. Nah, misalnya saya pilih yang nomor 2. Nah, saya pilih yang nomor 2 ini untuk kelanjutannya. Jadi nanti kita akan coba minta lagi ChatGPT untuk mengembangkan dari judul yang kita pilih ini. Jadi nanti saya akan lakukan permintaan kepada ChatGPT dengan perintah prompt kedua. Jadi kawan-kawan bisa tiru prompt kedua saya ini. Nah, saya tertarik dengan judul nomor 2. Nah, saya mintakan seperti ini. Saya tertarik dengan judul nomor 2. Kemudian saya lanjutkan, coba jabarkan lebih lanjut. Nah, coba jelaskan lebih lanjut, nanti bisa seperti itu. Nah, sampai ke tahap kesimpulan dari dataset di atas. Jadi, sampai ke tahap hasil kesimpulannya. Jadi, kan nanti ada beberapa step ya, mulai dari latar belakang sampai bab hasil ya, sampai bab kesimpulannya. Nah, karena nanti ini terlalu panjang, jadi artinya apa? Nanti ChatGPT kan memberikan secara lengkap itu ya. Nah, daripada kita mengulang-ulang secara keseluruhan dari awal, mending kita bagi saja. Nah, jadi lakukan per langkah saja. Jadi kita minta lakukan per langkah saja. Nah, berikan saya konfirmasi untuk membacanya dan menganalisisnya. Jadi ini perlu kita perintahkan seperti ini, supaya nanti ChatGPT tahu kapan dia melakukan langkah berikutnya. Jadi jika sudah sesuai, saya akan sampaikan perintah chat lanjut. Nah, jadi maksud saya perintahkan seperti ini, ChatGPT-nya, nanti dia munculkan dulu per langkahnya, kalau rasanya sudah cocok, kita lanjut. Nah, kalau belum kita masih rubah seperti itu, akhirnya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus ya untuk dari data yang diberikan oleh ChatGPT ini. Nah, kira seperti itu. Kita lihat dulu hasilnya. Kalimat ini saya perbaiki dulu ya, karena nanti terlalu panjang. Nah, itu aja. Jadi kalimatnya nanti sesuaikan ya dengan bahasa yang baik dan benar ya. Oke, kita kirim. Nah, dia akan jabarkan nomor 2 seperti ini. Nah, lihat. Di langkah 1, dia sudah memberikan seperti ini, tujuan penelitian, langkah-langkahnya ini ya, persiapan. Langkah 2 ini. Nah, kira-kira ini per tahapnya sudah disampaikan seperti ini. Nah, kalau rasanya cocok, nah ini kan ada perintah terakhir nih, sesuai dengan prompt yang saya berikan tadi ya. Nah, silakan lanjut dengan kata lanjut untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, tadi kan saya sudah katakan seperti itu kepada GPT. Jadi dia memastikan dulu apakah ini sudah sesuai yang kita mau ya. Nah, jadi saya cek seperti ini, kayaknya sudah sesuai, saya minta lanjut. Nah, itu ya, lanjut. Ya, dia masuk ke langkah ketiga. Nah, dilakukan seperti ini. Ini kalau dalam proses penelitian data mining, ya, memang ada proses klasifikasinya ini, persiapan data setnya, ada semuanya. Nah, ini juga sudah. Nah, kemudian nanti kita sampaikan lagi lanjut. Nah, kalau rasanya sudah cocok ya. Nah, lanjut. Nah, ini bisa kita jadikan bahan untuk kelengkapan dari penelitian kita. Ya, kalau kita mau buat skripsi ya tentu dari bab 1 sampai bab 7 udah tuntas itu ya. Nah, atau sampai bab berapa sesuai dengan ketentuan di perguruan tingginya. Kalau tesis pun gitu juga, nanti kita bisa jabarkan ini lagi ya. Nah, ini kan sudah, dan seterusnya ya. Nah, dari data ini setelah kita pelajari ya, ini langkah-langkahnya sudah dijelaskan ya. Nah, kita ingin jadikan dia untuk sebuah abstrak. Nah, tapi kalau abstrak kan udah akhir ya. Tapi kalau nanti Anda menjadikan ini
teknik atau mendapatkan hasilnya, ini kan belum nampak dari angka-angka, ini kan baru langkah ya. Nah, nanti kita bisa minta dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, coba tampilkan hasil data olahannya atau visualisasinya. Nah, ini kan bisa jadi bahan juga untuk laporan kita ya. Nah, ini tampilkan data olahannya ya dari hasil grafik tersebut. Nah, dia menggunakan visualisasi garis ini ya. Nah, ini menjelaskan cluster tadi ya. Bagi kawan yang ngerti data mining pasti paham ya. Seperti ini. Nah, untuk kalau nanti data olahannya sudah benar, rasanya sudah cukup, nanti kita bisa lanjutkan. Nah, di bawah ini juga ada perintah di sini. Nah, bisa tunjukkan hasil clusteringnya, apa pola yang ditemukan. Jadi kita bisa minta lagi, kita lanjutkan seperti ini. Nah, inilah hasil clusteringnya, student base-nya. Jadi di sini ada berdasarkan nilai ya. Nanti kalau kita butuh penjelasan, nanti tanyakan saja. Jelaskan narasi dari gambar ini ya. Kita bisa perintahkan ya. Kemudian apa pola menarik data ini? Jadi silakan nanti. Nah, kalau nanti data ini sudah clear, sudah oke, sudah cocok. Nah, nanti kawan-kawan bisa lanjutkan untuk membuatkan perintah abstrak. Nah, biasanya kalau kita untuk penelitian nanti ataupun melakukan pembahasan, ini ada juga metode ya. Nah, hasil pembahasan nanti bisa masukkan di sini perintah nih, buatkan narasi abstrak. Nah, jadi kita minta buatkan abstrak untuk kita tampilkan dalam artikel. Nanti silakan diikuti saja ini ya perintahnya supaya abstraknya lebih bagus ya, maksimal nih tidak lebih dari 250 kata ya. Nah, seperti itu. Kita kirim. Nah, inilah hasil abstrak dari data penelitian kita tadi ya. Nah, ini dia. Saya sudah mempunyai mencakup nilai ini. Nah, kemudian dalam kelas 2 performanya rendah, jadi ada kesimpulan hasilnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan. Nah, ini kan data olahan ya. Nah, jadi data nilai saya itu ternyata ada pembagian klasternya ya. Kemudian mengungkapkan bahwa nilai latihan dan UAS memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan klaster. Nah, jadi ada wawasan faktor. Jadi inilah sebuah insight dari database atau dataset yang kita dapatkan ya. Jadi kalian bisa dapatkan informasinya seperti itu ya untuk hasil dari olahan ini. Nah, sehingga nanti kita sudah bisa menciptakan sebuah artikel ya, artikel. Nah, kalau kawan-kawan nanti mau melanjutkan bentuk artikelnya, nanti kita bisa tambahkan lagi prompt-nya. Jadi misalnya buatkan outline untuk artikel jurnalnya. Nah, ini outline-nya ya. Nanti ini hasil pembahasan. Nanti kita bisa jabarkan lagi ya, seperti ini. Ini outline-nya. Ini di bagian pendahuluannya. Jadi bisa jelaskan ini ya. Kemudian nanti sebuah referensi literatur review-nya juga kita bisa kembangkan lagi nanti. Kemudian metodologinya, hasil visualisasinya, dan pembahasan sampai ke kesimpulan. Kemudian nanti ada beberapa lainnya. Nah, nanti kalau mau dijabarkan lagi, sehingga nanti olahan data kita itu akan lebih panjang dan lengkap. Nah, inilah perlunya kita dalam pemanfaatan AI ini membantu kita untuk mengekspor sebanyak-banyaknya. Ya, ini alatnya sudah ada, kita bisa akan kembangkan lagi sehingga artikel kita lebih berbobot dan berkualitas ya. Nah, jadi bukan mengandalkan sedikit saja dari kemampuan AI ini. Jadi akan kita andalkan lebih jauh lagi ya berdasarkan yang diberikan ini. Jadi kalau mau dikembangkan lagi, narasikan latar belakang yang diberikan. Kemudian berikan contoh di tinjauan pustakanya. Nah, kemudian nanti tampilkan data. Nah, seperti itu. Jadi sehingga bisa menjadi lembaran artikel. Nah, sekira sampai sejauh ini sudah paham bagaimana polanya di AI ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Demikian, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.